Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya San Castella Ganias Dasihura, salah satu dosen di program studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Indonesia Maju. Saya bergabung di UIMA pada tahun 2019 dan mendapatkan NIDN pada tahun 2020. Sebelumnya, saya bekerja di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung sebagai tenaga perawat sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 di ruang rawat inap bedah dan penyakit dalam. Bidang ilmu yang saya tekuni yaitu manajemen keperawatan. Tesis saya berjudul Hubungan Kesiapan Penerapan Self-Directed Learning dengan pengetahuan perawat pelaksana dalam perencanaan pemulangan pasien di RSUP Fatmawati Jakarta, yang mana berkaitan dengan salah satu materi pada mata kuliah manajemen keperawatan, yakni pengelolaan manajemen asuhan keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan yang merupakan mata kuliah inti dan wajib dari kurikulum pendidikan nurse Indonesia tahun 2021 yang berbobot 4 SKS dengan teori 3 SKS dan praktik 1 SKS. Fokus mata kuliah ini adalah mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan dan pelayanan keperawatan kepada klien dengan tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat rumah sakit, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pembelajaran dilakukan melalui metode pembelajaran aktif berupa diskusi berbasis pertanyaan dan masalah, presentasi, role play, focus group discussion, dan belajar berdasarkan hasil studi. Pada mata kuliah ini, materi yang akan mahasiswa dapatkan adalah pendahuluan manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan, pengantar, peran dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan dan asuhan keperawatan, konsep peran manajemen dalam keperawatan, konsep fungsi perencanaan atau planning, konsep fungsi pengorganisasian atau organizing, konsep fungsi perencanaan ketenagaan atau staffing, konsep fungsi pengarahan atau actuating, konsep fungsi pengawasan atau controlling, konsep konferensi, konsep timbang terima atau handover, konsep ronde keperawatan, konsep manajemen konflik, dan etika keperawatan. Saya mendapatkan materi pembelajaran dari buku cetak, e-book, evidence based practice berdasarkan jurnal penelitian, dan pengalaman selama saya bekerja. Adapun luaran pembelajaran berupa penilaian, pembuatan modul, serta video role play sesuai materi yang diberikan. Indikator penilaian pada mata kuliah ini sesuai kebijakan institusi, yakni kehadiran sebanyak 5%, tugas mandiri 10%, tugas kelompok 15%, kuis 10%, ujian tengah semester sebanyak 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Demikian pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan secara tatap muka di kelas dengan materi konsep timbang terima atau handover menggunakan metode SBAR. Selamat sore teman-teman. Sore, Bu. Oke, baik. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9 setelah UTS. Teman-teman sudah baca RPS-nya? Sudah ya? Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan timbang terima atau handover ya. Tetapi sebelum itu saya akan melakukan review untuk materi yang minggu lalu. Apakah teman-teman mencatat, membaca, belajar di rumah atau tidak? Mari kita cek bersama-sama ya, teman-teman. Oke, saya punya pertanyaan review. Yang pertama adalah apa ya yang bisa jawab, mohon tunjuk tangan ya.
Apa ruang lingkup manajemen keperawatan? Ada yang masih ingat nggak teman-teman? Ya, baik Seika. Ruang lingkupnya adalah manajemen asuhan dan manajemen pelayanan keperawatan. Oke, tepuk tangan untuk Seika. Oke, baik. Betul ya, ruang lingkup manajemen ada dua. Ada manajemen asuhan keperawatan dan manajemen pelayanan keperawatan. Ya, seperti yang kita bahas di minggu lalu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, apa perbedaan manajemen pelayanan dan manajemen asuhan? Ada yang bisa? Ya, silakan Mario. Untuk manajemen asuhan sendiri merupakan manajemen yang terdiri dari analisa data, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Sedangkan untuk manajemen pelayanan merupakan di luar dari manajemen asuhan. Tepuk tangan untuk Mario. Oke, betul ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan manajemen pelayanan dan manajemen asuhan. Nah, minggu ini kita akan membahas terkait dengan apa sih salah satu hal di dalam manajemen asuhan, yaitu timbang terima atau handover ya. Untuk teknik komunikasi SBAR terutama dalam pelaksanaan handover. Oke, tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, kita akan membahas jurnal review terkait metode SBAR, kemudian konsep dasar komunikasi SBAR, manfaat komunikasi SBAR, komponen komunikasi SBAR, dan prosedur komunikasi SBAR di dalam handover. Ada beberapa jurnal yang saya dapatkan, terutama jurnal yang saya ambil dari rumah sakit lain, menunjukkan bahwa ya jurnalnya ini tahun 2022 pada perawat ICU di Rumah Sakit Universitas Kedokteran Hebei di Tiongkok, membuktikan bahwa penggunaan mode komunikasi SBAR dapat meningkatkan kualitas dan kepuasan perawat daripada metode tradisional. Jadi memang untuk komunikasi SBAR ini terbukti ya dapat meningkatkan kualitas dalam hal komunikasi antara perawat satu dan perawat yang lainnya. Jurnal kedua tahun 2021 ini penelitiannya di rumah sakit di Swiss menunjukkan bahwa pemanfaatan komunikasi SBAR selama bertelepon akan mengurangi kesalahan medis yang menyebabkan penurunan angka kematian dan kerugian rumah sakit, serta meningkatkan keselamatan pasien. Nah, dari dua jurnal ini menurut teman-teman bermanfaat tidak komunikasi SBAR? Bermanfaat ya. Kita lihat jurnal yang selanjutnya. Baik, ini di sebuah penelitiannya di sebuah bangsal gastroenterologi bedah di tahun 2019 menunjukkan bahwa komunikasi SBAR dapat meningkatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan memudahkan pelaporan. Teman-teman tahu bahwa di rumah sakit itu ketika kalian bekerja, setiap pergantian shift akan menuliskan pelaporan, akan menyampaikan pelaporan dari shift sebelumnya ke shift berikutnya. Nah, untuk mengefisienkan waktu dan tenaga, komunikasi SBAR ini adalah kuncinya. Jurnal terakhir pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ya, teknik komunikasi SBAR dapat merupakan alat yang efektif ya untuk dapat meningkatkan komunikasi interprofesional. Ya. Nah, kita tahu bahwa komunikasi interprofesional itu adalah komunikasi yang terjadi bukan antar perawat saja, tapi juga perawat dan dokter, bagus Mario, perawat dan farmasi, bagus Tata, ahli gizi, rehabilitasi medis, dan pasien itu sendiri. Ya, baik teman-teman. Ya, menurut Nur Salam 2011, komunikasi dengan metode SBAR adalah suatu cara dalam menyampaikan dan menerima laporan tentang keadaan klien. Ya, tujuan pelaksanaannya adalah
menyampaikan informasi selama komunikasi tim, serah terima pasien, dan komunikasi telepon perawat dan dokter. Nanti kita akan bahas, kita akan melakukan role play nanti ya. Sebelumnya teman-teman harus paham terkait konsep dasarnya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini menurut sebuah penelitian, dikatakan bahwa manfaat dalam komunikasi SBAR adalah meningkatkan kualitas asuhan keperawatan berkelanjutan. Ya, apa yang dimaksud dengan berkelanjutan, teman-teman? Dari mulai pasien datang ke Pasienkes, melakukan inisiasi, melakukan asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Good job, ya. Nah, sampai dengan pemulangan ke rumah, teman-teman. Kita tahu ada yang dinamakan dengan discharge planning atau perencanaan pemulangan pasien. Itu juga bisa menggunakan teknik komunikasi SBAR. Saya melakukan pengabdian masyarakat pada bulan Desember pada tahun 2023 di salah satu rumah sakit, di Rumah Sakit Setia Mitra di Jakarta Selatan. Nah, di sini dilihat bahwa hasil dari pengabdian masyarakat yang kami lakukan menunjukkan terdapat selisih rata nilai pengetahuan sebelum dan sesudah dilakukan edukasi. Jadi perawat pelaksana ya terbukti bahwa ketika teman-teman melakukan edukasi terkait komunikasi SBAR ini akan ada peningkatan pengetahuan dan semoga akan ada peningkatan kompetensi ya dan kebiasaan untuk menggunakan metode SBAR ya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan komponen SBAR menurut Murray 2017 dan GCI 2018. Ya, jadi komponennya adalah S, B, A, dan R. Ya, kita mulai dengan S. S adalah situation. Ya, nah jadi prosesnya adalah ketika teman-teman selesai melakukan penulisan rekam medis pasien dalam bentuk elektronik maupun manual, ya, kita biasanya di dalam rumah sakit punya buku SBAR. Terbayang ya teman-teman ya, jadi ketika kita sudah selesai melakukan dokumentasi, kemudian sudah mau melakukan handover atau serah terima pasien, nah kita tulis atau kita ketik ya SBAR ini di dalam buku SBAR, seperti itu. Ya, jadi hal-hal pentingnya saja. Ya, salah satunya adalah identitas pasien, ya. Kemudian masalah utama keperawatan, ya. Contoh misalkan masalah utama keperawatan. Itu ada yang mau memberikan contoh? Good, pintar. Nyeri akut. Kalau hipertensi atau gastroenteritis itu masalah utama medis atau keperawatan, teman-teman? Medis, betul. Ya. Jadi di dalam masalah utama keperawatan ini, yang teman-teman tuliskan adalah masalah keperawatannya, bukan masalah medis atau penyakit secara medisnya, seperti itu. Ya. Kemudian baru diagnosa medis. Nah, yang tadi ya, diagnosa medis itu seperti hipertensi. Kemudian apalagi? Contohnya? Diabetes, kanker, gagal ginjal, itu kan diagnosa medis ya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah background. Jadi SBAR, B-nya adalah background. Ya. Dalam background, teman-teman menjelaskan terkait dengan riwayat alergi. Ya. Kemudian tindakan keperawatan yang sudah dilakukan. Biasanya yang dilaporkan adalah yang bukan merupakan kebiasaan. Ya. Contohnya, teman-teman sudah melakukan perawatan wound care pada luka diabetes mellitus. Ya, misalkan ada gangren di sebelah kaki, misalkan sebelah kiri. Nah, perawatan gangren kebetulan pasien itu tidak dirawat setiap hari. Ya, misalkan hanya pada selang-seling, misalkan 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Nah, teman-teman laporkan. Tapi kalau tanda-tanda vital dan lain-lain bisa dilaporkan pada hasil saja, ya di hasil TTV terupdate. Ya, tapi untuk tindakan keperawatan yang sudah dilakukan, biasanya yang dilaporkan adalah yang tidak biasa dilakukan atau yang spesial seperti itu. Ya. Kemudian masih background. Kemudian respon pasien terhadap tindakan, misalkan setelah pemberian morfin, ya, apakah nyeri pasien berkurang, ya,
Ataukah apakah setelah dilakukan pemberian teknik relaksasi dengan terapi musik atau murotal, apakah nyeri pasien berkurang? Nah, respon pasien teman-teman laporkan di dalam background. Ya, seperti itu. Kemudian hasil lab, tanda-tanda vital terupdate. Ya, tanda-tanda vital terupdate. Contoh, pasien masuk tanggal 1 Juli, ya, di ruang ICU misalkan. Sekarang sudah tanggal 9, ya, 9 Juli 2025. Nah, untuk TTV yang terupdate, apakah teman-teman melaporkan dari tanggal 1? Tidak, betul. Ya, jadi hanya ketika tanggal 9, ya, teman-teman shift itu, teman-teman melaporkan TTV yang pada saat shift tersebut. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke asesmen. Nah, dari hasil masalah keperawatannya apa, ya, kemudian tanda-tanda vital, hasil pemeriksaan lab terkini, respon pasien terhadap perawatan, sudah kekumpul semua datanya, kita tarik masalahnya. Dari data objektif dan data subjektif, ya, kita tarik masalahnya. Oh, contoh, misalkan, dia nyeri, meringis, data objektif meringis, nyeri 9/10, ya. Nyeri dirasakan pada daerah luka, ya, di kaki misalkan, ya. Kemudian HR-nya itu 112 kali per menit, oke. RR-nya itu 24 kali per menit. Pasien bersikap protektif ketika misalkan teman-teman mau sentuh nih bagian lukanya, dia menghindar. Kira-kira masalah keperawatannya apa, teman-teman? Nyeri akut. Pinter. Tepuk tangan, teman-teman. Ya, betul, nyeri akut. Ya. Kenapa dibuat nyeri akut? Kenapa tidak nyeri kronis? Betul. Ya. Kita tergantung, ya. Masalah keperawatan diambil dari riwayat juga. Kalau nyerinya lebih dari 3 bulan, teman-teman bisa masukkan ke nyeri kronis. Kalau kurang dari 3 bulan, ke nyeri akut. Seperti itu. Kalau misalkan belum terlalu pasti, ya, mengambil masalah nyeri tersebut, teman-teman bisa menyampaikan dengan jujur kepada shift selanjutnya. Dengan kalimat biasanya seperti ini. Saya belum terlalu yakin apa masalahnya. Tetapi kondisi pasien semakin memburuk dalam hal apa? Ya. Contoh pasien masuk, ya, dia sesak nafas, ya. Tetapi ketika sesak nafas ini kita masih melakukan pengkajian, kita belum terlalu sure, belum terlalu jelas masalah utamanya apa. Ya. Sesak nafas masalah utamanya bisa apa? Pola nafas tidak efektif, bisa nggak teman-teman? Bersihan jalan nafas tidak efektif, bisa tidak? Jadi kita harus memastikan masalahnya apa. Bila belum pasti, ungkapkan secara jujur ke shift selanjutnya. Seperti itu, ya. Lanjut adalah recommendation atau R, ya. Nah, ini yang biasanya kita temukan di rumah sakit. Untuk melakukan intervensi keperawatan, kita perlu lihat di dalam SIPKI, betul. Atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Ada 4 bagian di situ. Ada yang masih ingat? Ada terapeutik, ada observasi, ada edukasi, ada kolaborasi. Betul, teman-teman. Jadi itu yang nanti teman-teman tuliskan di dalam recommendation, ya. Edukasi, contohnya apa, teman-teman? Ya, berikan edukasi terkait dengan cuci tangan, oke, untuk mencegah penularan infeksi nosokomial di rumah sakit, misalkan. Ya. Terapeutik, contohnya apa? Ya. Lakukan manajemen lingkungan untuk mengurangi nyeri, itu terapeutik. Contoh, suhu disesuaikan, terang gelapnya, ya, disesuaikan supaya pasien bisa istirahat. Ya. Kebisingan, berpengaruh tidak? Berpengaruh. Ya. Pasien sebelah ribut, bagaimana mau tidur istirahat si pasiennya? Ya. Jadi itu manajemen lingkungan. Ya. Kemudian edukasi sudah, terapeutik sudah, observasi.
observasi tanda-tanda vital, betul. Untuk nyeri misalkan ya, seperti itu. Ya. Kemudian kolaborasi baru. Kalau perlu pemberian analgetik, kalau perlu pemberian oksigen dan lain-lain. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalian tuliskan, teman-teman tuliskan intervensi yang memang belum dilakukan pada saat teman-teman shift bekerja, sehingga bisa dilakukan pada shift selanjutnya. Oke, baik ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kebetulan saya melakukan penelitian pada tahun 2025. Penelitiannya berjudul Analysis Work Engagement dan hubungannya dengan komitmen organisasi pada perawat klinis. Ya, mungkin teman-teman bertanya apa hubungan ya dari work engagement dan komitmen organisasi terhadap materi yang sedang kita bahas sekarang, yaitu handover ya. Tapi di sini saya mau menunjukkan dulu bahwa ternyata ada hubungan dengan p-value 0,042 yang berarti ada hubungan antara work engagement dengan komitmen organisasi. Nah, apa aspek-aspek dari work engagement? Ya, teman-teman bisa lihat ada aspek antusiasme, ada aspek dedikasi, dan juga penghayatan dalam melaksanakan komitmen organisasi. Ya, kita balik lagi, untuk komitmen organisasi, ya, kita lakukan pada aspek pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan. Ya. Nah, timbang terima ini masuknya ke asuhan atau pelayanan? Tadi Mario bilang, ya, asuhan adalah dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Berarti handover masuknya ke asuhan atau pelayanan? Pelayanan. Tuh, ya, pelayanan keperawatan. Ya, jadi perlu dedikasi, perlu kesungguhan untuk melakukan proses timbang terima ini. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk prosedur ya, ada pra-interaksi, ada interaksi di dalam nurse station, kalian timbang terima ya. Kemudian ada interaksi di kamar pasien. Apa tujuannya interaksi di kamar pasien, teman-teman? Ya, jadi setelah teman-teman mendapatkan data dari shift sebelumnya, kita melakukan validasi ke kamar pasien, ya. Oh, datanya contoh pasien masih menggunakan infus asering, ya, 15 tetes per menit. Ya. Ketika kita melakukan handover ke kamar pasien, kita validasi. Benar tidak infusnya masih asering? Benar tidak tetesannya masih 15 tetes per menit? Seperti itu. Jadi semua informasi yang kita dapatkan ketika handover, kita validasi ke kamar pasien, ya. Betul tidak pasiennya masih nyeri? Betul tidak pasiennya masih menggunakan oksigen? Misalkan seperti itu, ya. Ini ada pra, kemudian ada timbang terima di ruang perawat, kemudian ada timbang terima di kamar pasien, dan timbang terima kembali di ruang perawat. Waktu yang efisien menurut Atana Sakis 2013 adalah hanya 1,5 menit per pasien untuk pasien yang di ruang rawat inap biasa. Tapi misalkan pasiennya itu ada di ICU atau stroke unit, PICU-NICU, itu maksimalnya adalah 3,5 menit. Jadi lebih lama. Ya, kenapa lebih lama? Karena masalah keperawatannya biasanya lebih banyak ya di ruang intensive care. Sudah selesai ya, Bu Stella punya pantun ya. Pantunnya bilang cakep ya. Oke. Oke. Jika ada ikan di tempayan, boleh dimasak dengan urap. Jika ada pertanyaan, boleh Ibu sedia menjawab. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Reva. Saya mau bertanya, Bu, kapan saja kita bisa menggunakan komunikasi? Oke, bagus pertanyaannya. Tepuk tangan, teman-teman. Bagus. Tadi Reva pertanyaannya bagus dan saya akan jawab. Kapan saja kita
menggunakan metode komunikasi SBAR. Karena tadi saya baru share terkait dengan ketika pelaksanaan handover saja. Ya. Nah, komunikasi SBAR bisa digunakan ketika kita bertelepon dengan dokter, ya, atau ketika melakukan komunikasi perawat dan juga pasien. Ya, bisa dilakukan supaya lebih apa? Lebih terstruktur gitu ya, dari situasinya dulu, identitas. Kemudian kita masuk ke riwayat pasien, ya, masalah pasien dan rekomendasi, ya. Itu mungkin bisa menjawab, Reva? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, giliran saya yang bertanya. Kan ada SBAR ya, pada situation apa saja yang dilaporkan? Izin menjawab Ibu, yang pertama itu ada riwayat pasien, yang kedua ada diagnosa keperawatan, dan yang ketiga yaitu ada diagnosa medis. Itu aja Ibu. Oke, tepuk tangan, teman-teman. Betul ya. Identitas pasien, kemudian diagnosa keperawatan, dan diagnosa. Saya kira cukup untuk hari ini. Minggu depan kita akan ada role play pelaksanaan handover. Jadi ketua kelasnya itu Reva ya? Baik, nanti Reva akan membentuk menjadi 5 kelompok ya. Ada 4 orang per kelompok, nanti jangan lupa kita pakai jas laboratorium ya, kita role play-nya di laboratorium ya untuk minggu depan. Itu saja dari Bu Stella, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat sore teman-teman. Demikianlah cuplikan demonstrasi kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga tayangan ini dapat memenuhi penilaian PDD UKT PT, terutama bidang pengajaran. Sekian dan salam sehat.